sekarang beralih ke industri makanan dan minuman, Pak. Kira ini tahun 2023, tahun depan politik ya Pak, tahun politik. Nah, adakah kesinambungan antara tahun pesta demokrasi ini dengan prospek dan geliat dari industri makanan dan minuman? Anda melihatnya bagaimana? Saya dari pengalaman yang saya alami memang sangat signifikan ya. Selama pergerakan ada kampanye, tahun politik itu ternyata banyak aktivitas di lapangan dan ini juga butuh makanan minuman. Selama bepergian, selama acara, konvensi, rapat-rapat, kampanye dan lain sebagainya, semua makanan minuman pasti dibutuhkan. Ini akan mendorong industri makanan minuman ikut tumbuh seperti itu. Dan kita memang bersyukur banyak event-event yang menyebabkan industri makan minuman ada tambahan-tambahan permintaan dari konsumen maupun dari kelompok-kelompok seperti itu. Apalagi setelah pandemi ini ya Pak, saya kira sudah mulai ada geliat-geliatnya. Ya, sekarang kan sudah tidak ada pembatasan, saya kira ini juga ini kan sudah mulai pendaftaran caleg ya, caleg dan pasti mereka banyak kegiatan yang membutuhkan makanan dan minuman seperti itu. Jadi memang diantisipasi dengan baik lah ya tahun politik ini juga dan juga kebutuhannya untuk industri makanan dan minuman. Lalu mungkin kita beralih ke keadaan ekonomi secara general dan global. Kita ketahui pandemi kemarin juga mendistorsi supply chain, Pak. Mungkin di globalnya ya tentunya tentang Rusia dan Ukraina itu kalau misalnya dari sisi pangan tentunya supply gandum secara global itu terganggu dan tentunya ini kan sangat-sangat berdampak terhadap industri makanan dan minuman secara keseluruhan. Nah, selama pandemi dan mungkin setelah pandemi ini ada perang geopolitik dan juga tantangan-tantangan lainnya, apa yang paling berat yang dihadapi oleh industri makanan dan minuman, Pak? Ketersediaan bahan baku. Jadi industri makanan dan minuman memang tantangannya adalah banyak bahan baku kita yang masih tergantung import. Nah, karena itu masalah geopolitik dan climate change di dunia ini menjadi tantangan terbesar bagi industri makanan dan minuman. Contoh tadi Rusia Ukraina menyebabkan harga gandum meningkat ya. Kemudian sekarang gelombang panas, climate change. Ini menyebabkan harga gula meningkat luar biasa. Harga gula yang tadinya raw sugar itu hanya sekitar antara 15 sampai 19 US dollar per pounds ya. Tiba-tiba melonjak menjadi sekitar 29, sekarang agak sedikit turun di 26. Tapi ini akan bertahan tinggi karena banyak negara kekurangan produksinya karena area tanam berkurang, produktivitas menurun dan lain sebagainya karena gelombang panas. Di samping itu juga karena Brasil misalnya merubah memperbanyak produksi etanol dari tebu karena subsidi BBM di sana dihapuskan atau dikurangi sehingga harga etanol akan semakin bersaing seperti itu. Nah, ini semua menyebabkan pengaruh ke industri makanan minuman. Belum masalah logistik. Tahun lalu, 2 tahun lalu dan tahun lalu sangat berat sekali. Logistik sangat mahal sekali. Naiknya bisa 4-5 kali lipat dan ini tantangan terbesar. Jadi geopolitik, climate change. Dan sekarang yang dihadapi juga oleh industri makanan minuman di pasar global, concern dari negara-negara maju untuk menerapkan sustainability ya, antara lain dengan carbon tax, kemudian dengan pengaturan deforestasi, produk-produk yang mengandung deforestasi tidak boleh ekspor ke negara tersebut dan lain sebagainya. Ini semua menjadi tantangan-tantangan. Regulasi semakin banyak yang harus dihadapi oleh industri makan minuman seperti itu. Tapi memang kita dibutuhkan. Ya tentu, karena kan ya kebutuhan yang luar biasa primer untuk umat manusia ya Pak ya. Dan mungkin pertanyaan penutupnya, jika memang climate change itu sangat-sangat berpengaruh, ya tentu berpengaruh ya Pak ya, karena kan itu tentunya kebutuhan bahan pokok industri makanan dan minuman. Sudah terjadi di Malaysia, dalam hal ini ada kelangkaan air bersih. Nah, resiko-resiko apa yang mungkin diantisipasi oleh pelaku industri makanan dan minuman dari sisi climate change dan kesediaan bahan baku untuk di Indonesia sendiri? Apa yang pernah dialami dan bagaimana mengantisipasinya, Pak? Kalau kita kaitkan dengan industri air minum ya seperti ini ya, dan juga industri makanan minuman secara keseluruhan, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan audit energi dan air. Karena kita merasa penghematan energi, penghematan air ini sangat penting untuk sustainability di industri makanan minuman. Oleh sebab itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai menerapkan ini, konservasi energi, kemudian penggantian substitusi energi, sumber-sumber energi, dan juga recycle air, penggunaan air, dan semua ini kita antisipasi dalam rangka kita membantu pemerintah untuk menghadapi beban-beban
seperti climate change, kekeringan dan lain sebagainya. Apalagi diramalkan Indonesia gelombang panas ini paling panas nanti di Agustus ya. Nah tentunya ini juga harus diantisipasi, kita harus siap-siap jangan sampai terjadi kekurangan air. Banyak tanaman-tanaman juga butuh air, oleh sebab itu perlu diantisipasi. Agustus ya Pak ya itu katanya ya Pak.